Baik, shalom semuanya teman-teman. Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini, mari kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Khususnya di ibadah MC Youth kali ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir pada siang hari ini adalah anak-anak muda yang setia terus mencari Tuhan. Dan saya percaya pada siang hari ini juga setiap teman-teman akan bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan bahkan setiap pujian penyembahan kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada siang hari ini mari kita menyerahkan ibadah kita ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita mengawalinya dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan atas setiap keajaiban-Mu dan penyertaan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap hidup kami. Ini seluruh kehidupan kami Tuhan, ini segenap hati kami. Kami mau datang di hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau sebagai Raja kami. Sebab kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang hadir di tempat ini. Engkau yang hadir di setiap pujian penyembahan kami. Hadirat-Mu akan senantiasa memenuhi tempat ini, melawat setiap kami, memulihkan setiap hati kami, memberikan kekuatan bagi kami yang lemah, memberikan sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ibadah ini sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga kami akhiri. Biarlah terjadi di dalam satu nama saja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita masih tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan pada siang hari ini, Tuhan yang kami rindukan ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Tuhan, sebab ku suka
segenap hati. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami percaya Tuhan, bahwa di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Ini setiap jiwa-jiwa anak muda Tuhan yang datang di hadapan-Mu pada siang hari ini. Bila kami menyerahkan sepenuh dan seutuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang mengambil alih setiap kehidupan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami, hanya Engkau saja yang kami puji. Kami mau katakan bahwa hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Saya mengundang teman-teman untuk sama-sama bangkit berdiri dan katakan Hosana in the highest.
hanya Engkau saja Tuhan sebagai Raja yang kami agungkan. Pada saat ini Tuhan kami sangat berterima kasih, kami telah menikmati hadirat-Mu yang luar biasa memenuhi setiap hati kami. Dan saatnya Tuhan kami lebih lagi memuji nama Tuhan, mau bersorak bagi Tuhan karena Engkau adalah juru selamat atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak bagi Tuhan pada siang hari ini, bersama dengan saya katakan amin. Sekali lagi dong, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, oh oh oh, tak akan ku gentar. Oh oh, tanganmu menopangku. Jalani setiap kehidupan ini, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Banji keselah Kau buktikan, kasih setiamu benteng hidupku. Seakan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Ini adalah setiap kebanggaan kami, Engkau adalah jaminan setiap hidup kami Tuhan. Oh, oh, bersama-sama katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, tanganmu menopangku. Menjalani seluruh kehidupan ini, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku MC Youth sama-sama sorakan. Kau kekuatanku, penopang banji keselamatan. Oh, oh, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Panci keselamatan Kau buktikan, kasih setiamu benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Hey, hey, oh, oh. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan? Amin. Amin. Dia adalah pelukis setiap kehidupan kita. Amin. Sama-sama katakan, pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggung dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan kita dong, haleluya. Oh, oh, oh. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggung dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, oh, great is our God. Haleluya. Oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan. Mari bersama, mari kita angkat tangan kita, katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, belenggung dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our. Datanglah dan bertata, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, menaikkan pujian, belenggung dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Sekali lagi katakan, great is our God. Silakan duduk kembali teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati. Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dengan rendah hati kami mau bilang Tuhan, bahwa kami perlu Engkau Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku
yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita naikkan pujian ini dari awal sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, saya persilakan Bapak Gembala untuk andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami andalkan Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh, tiada apa-apa tiada lain yang kami andalkan. Kami datang menyembah-Mu. Tiada apa-apa yang salah-salah-Mu. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Nama Yesus, nama yang teragung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau Angkat tanganmu, yeah. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa. Amin. Yes. Yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Amin. Oh, betapa kami bahagia, betapa kami bersuka cita siang hari ini kami berjumpa dengan Engkau. Kami bukan hanya berjumpa, kami menikmati Engkau. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih bahwa Engkau Raja di atas segala raja, menjumpai kami semua anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika Engkau berfirman, maka firman itu mengubahkan seluruh hidup kami. Firman itu mengubahkan seluruh cara pikir, cara pandang kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berkata sama-sama. Amin. Shalom anak muda di tempat ini. Bu Sofi. Shalom Bu Sofi, selamat siang. Iya. Berapa? 15 anak jadi? Berapa orang? 10. Ya puji Tuhan lah. Selamat datang, ya nanti sebentar ada tamu kita kan. Kita buka di 1 Timotius 6. John, ketinggian John. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Saya dikasih tema sama Yafet, kesetiaan dan kelemah lembutan. Betul ya? Saya tahu dari Galatia 5. Iya. Tapi coba kita lihat dari sisi yang lain ya. Dari 1 Timotius 6 ayat 11. Pesan ini, suratan ini adalah dari Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Ayat 11, 12 kita baca. Tetapi, sudah ketemu. 1, 2, 3, 2 ayat ini kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin firman Tuhan. Jadi cerita ini tetapi engkau, Timotius itu anak-anak muda. Dia dididik oleh Paulus hari itu, dibawalah, diajarlah oleh Paulus untuk melayani. Dia harus melayani orang-orang yang lebih tua, dia harus melayani orang-orang yang lebih senior. Baik secara umur maupun secara pengalaman di dalam kehidupan maupun di dalam pelayanan. Tapi Rasul Paulus ngomong, jangan, kau tidak boleh takut hati, kau tidak boleh patah semangat, kau harus melayani. Nah, kenapa? Salah satunya dia memberikan suratan kepada Timotius supaya apa? Supaya mendorong Timotius itu sungguh-sungguh melayani. Tidak kecil hati, tidak ciut hati, tidak lagi memandang dirinya tidak pantas melayani mereka. Rasul Paulus mengabarkan, memberikan sesuatu kepada Timotius, menyatakan bahwa di hadapan Tuhan, itulah Timotius disebut apa? Ayat pertama, tetapi engkau hai manusia Allah. Luar biasa. Hari ini bukan hanya kepada Timotius. Firman ini ditulis buat kita semua. Amin. Kalau hari ini kita baca 1 Timotius berarti hai manusia Allah itu berbicara kepada kita loh. Orang-orang yang hari ini dipilih ada duduk di tempat ini sedang memuji menyembah Dia. Itulah yang disebut sebagai manusia Allah.
Orang yang mendapatkan satu kasih karunia, kita dipisahkan dari dunia untuk datang menyembah Allah, itulah kita manusia Allah. Setuju nggak? Amin nggak? Berarti kita tidak lebih rendah daripada orang lain loh. Sekalipun mungkin dalam segi usia, dalam sudut pandang umur, pengalaman, apapun itu. Timotius dikatakan oleh Rasul Paulus, gak usah minder, gak usah engkau kecil hati, engkau manusia Allah. Kenapa? Supaya semua apa yang ada dalam kehidupan Timotius, apa yang sudah diajarkan, diteladankan oleh Paulus, itu bekerja dalam hidup Timotius menghasilkan buah-buahnya. Setuju? Bagaimana Timotius kalau dia tidak pernah baca suratan ini? Dia tahu orang lebih tua, dia tahu orang yang lebih senior dalam hal pelayanan mengikut Tuhan, sedangkan dia baru anak muda. Maka dia tidak akan bisa bersuara, dia tidak akan bisa melakukan segala sesuatu dengan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidupnya. Dia tidak akan bekerja melayani, dia akan diem aja. Tapi enggak, dia tahu dia manusia Allah. Hari ini manusia Allah itu adalah kita semua. Amin. Pak, saya masih muda, saya masih baru bertobat. Tadi saya lihat Indri, Adel WL, saya bilang keren, Tuhan baik loh. Lah kalau dilihat dari sudut, dia bukan baru bertobat, beberapa hal kita masih ajar dia, tapi ketika dia sudah berani WL, bagi saya Tuhan baik, keren. Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bagaimana kalau dia tidak pernah didorong, tidak pernah diberikan kesempatan, mungkin ya kita akan diem-diem aja, tapi enggak hari ini. Semua kita, itu Rasul Alkitab menyebut kita adalah manusia Allah, setuju? Pegang baik identitas dirimu, jangan pernah ada satupun yang merusak engkau. Iblis itu seringkali dikatakan yang dirusak pertama kali itu identitas manusia kita. Di hadapan Tuhan dia akan ngomong, engkau tidak berharga, engkau berdosa, engkau tidak mungkin bisa. Berapa banyak kita dengar itu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata kita manusia-manusia Allah. Setuju? Kalau kita pegang kita manusia Allah, maka ayat berikutnya kita akan tahu kita juga mampu lakukan. Ya kita belajar, jauhilah semuanya itu, semuanya apa? Nanti di rumah baca mulai dari ayat yang ketiga sampai yang ke-10. Itulah perdebatan, pertengkaran, hal yang sia-sia ayat 3 sampai 10 nanti dibaca di rumah. Disuruh menjauhi itu semua. Tapi poin kita siang hari ini adalah begini. Setelah disuruh menjauhi 3 sampai 10, ada hal lagi yang disuruh lakukan. Jadi dua hal, menjauhi ayat yang ketiga sampai 10, pertengkaran, sia-sia, perebutan, apapun banyak di situ nanti. Nah, satu hal disuruh lagi, kejarlah. Bahasa kejar itu saya baca bahasa aslinya itu dengan gramatikalnya itu aktif. Aktif itu begini, sesuatu yang harus dilakukan. Bukan lagi, kenapa saya nggak ambil dari Galatia, nanti ini perbedaannya. Kejarlah itu sesuatu yang dari kita itu harus diusahakan. Bukan lagi kita cuma diam, tapi kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Kejarlah satu, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Rupa-rupanya ketika saya kembali ke Galatia 5:22-23, kata kesetiaan dengan kata kelemah lembutan yang dipakai di Galatia 5:22-23 dengan 1 Timotius 6:11 itu sama. Bahasanya pistis, kesetiaan itu pistis, kelemah lembutannya bahasanya protes. Tuhan Yesus juga pakai protes pada waktu di Markus, di Matius. Nah, inilah yang sekarang kita sama-sama mau belajar. Ternyata kata-katanya sama, tapi konteks di Galatia berbeda. Mengapa itu? Saya memakai konteks di dalam 1 Timotius 6. Di Galatia itu adalah karunia roh yang kita itu ketika pertama kali bertobat, kita akan terima karunia roh jika kita hidup di dalam roh di Galatia. Maka kalau kita taruh hidup kita di dalam roh, kita nikmati nanti buah-buah roh itu. Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Berbeda dengan 1 Timotius 6. Kita setelah terima itu kita nggak boleh diem. Kita kejar semuanya. Kita harus kejar kesetiaan, kita harus kejar kelemah lembutan. Tidak boleh cuma kita terima kesetiaan, oke. Kalau gitu biarkan kesetiaan itu hidup dalam diri kita. Betul, bukan salah. Tapi tidak boleh berhenti sampai di sana. Apa sih yang dimaksud kesetiaan? Apa sih yang dimaksud kelemah lembutan? Kalau bapak ibu
Kalau kalian semua baca firman dengan teliti, perhatikan baik. Urutan dari Galatia 5, 22, 23, kesetiaan baru kelemah lembutan. Urutan di 1 Timotius 6, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Setuju? Kesetiaan akan ditaruh di awal sebelum kelemah lembutan. Apakah kebetulan Rasul Paulus menulis begini? Enggak. Yang dimaksud dalam kesetiaan itu begini loh. Kesetiaan itu bicara tentang bagaimana pistis dulu. Kata aslinya, kata dasarnya, arti dasarnya dari kata kesetiaan itu begini. Pistis itu percaya kepada Tuhan. Setia itu mungkin bagi kita adalah setia, Pak. Saya setia dengan pasangan saya setia dengan pacar saya, boleh. Itu dianggap setia, boleh. Tapi kata pistis, setia itu percaya penuh, sepenuh hatimu, sepenuh hidupmu kamu berikan kepada Tuhan. Itulah kata kesetiaan yang arti dasarnya demikian. Yang dimaksud di Galatia juga di 1 Timotius 6. Apa yang harus kita buat? Kata kesetiaan selain daripada percaya, hidup ini berpegang teguh kepada apa yang sedang Tuhan berikan. Baik keadaannya sedang baik-baik saja maupun sedang dalam keadaan tidak baik. Itu yang diberikan. Maka kita dianggap di hadapan Tuhan kita sedang setia kepada Tuhan. Mulai paham di sini? Jadi ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, aku ibadah, aku melayani Tuhan. Tapi ketika keadaan kita sedang baik-baik saja, maka mulut ini gampang berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita gampang naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tapi ketika sesuatu keadaan kita tidak sedang baik-baik, yang Tuhan tunggu begini, masihkah mulut yang sama sedang memuji Tuhan? Masihkah mulut yang sama sedang mengucap syukur kepada Tuhan? Ketika Tuhan dapati itu, dia akan berkata, engkau setia. Sampai di sini kita paham arti setia. Dalam hidup kita itu semua yang diminta Tuhan setia itu bukan cuma satu. Bukan cuma iman kita percaya kepada Tuhan. Pelayanan kita pun juga diminta setia. Pekerjaan kita pun diminta setia. Tuhan itu tidak pernah mintanya satu sisi. Dalam satu sisi hidupmu, dia tidak pernah ambil cuma satu sisi. Gini, Pak, saya setia melayani Tuhan. Saya setia iman saya kepada Tuhan. Tapi ketika hidup kita di luar gereja, kita seenaknya. Kita bekerja di sini, kita terima gaji, kita terima semua berkat dari perusahaan A. Tapi yang kita lakukan adalah pekerjaan dari B. Paham? Tapi kan bos saya nggak tahu. Yang penting saya kan sedang hadir di perusahaan dia, di toko dia. Saya ada di sini, tapi saya kerjakan lewat online toko lain. Engkau sedang tidak setia di hadapan Tuhan. Bisa tangkap ini. Dan kita tidak bisa berkata, loh yang penting kan saya iman saya setia, di gereja saya setia, saya melayani setia. Enggak. Yang Tuhan mau kata pistis, segenap hidupmu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Segenap hatimu itu percaya kepada Tuhan, itu setia. Kita juga tidak bisa ngomong, saya setia Pak. Yang penting itu Tuhan Yesus. Kalau gerejanya kan saya ganti-gantikan boleh. Saya pernah dengar seperti ini. Yang penting kan Tuhan Yesusnya sama. Saya cuma ngomong begini, boleh. Kamu mau pindah gereja berapapun, boleh. Yang penting begini, yang penting ketika kamu pindah gereja, kamu selesaikan dirimu dengan masalahmu. Jangan ketika kamu punya masalah di satu gereja, kamu pindah lain lagi ke gereja lain dengan berharap bahwa masalahmu akan selesai. Saya bilang enggak mungkin selesai. Kenapa? Bukan gerejanya bermasalah, tapi diri kita sedang membawa masalah ke gereja lain. Bisa tangkap ini, setuju? Berapa banyak orang begitu? Saya ngomong begini loh, kalau kamu mau pindah gereja, boleh. Bahkan kamu tunjuk gerejanya mana, kalau saya kenal dengan gembalanya, saya antar kamu ke sana. Saya serahkan kamu ke sana, saya ngomong dengan gembalanya. Tapi satu, bereskan hidupmu dan masalahmu, baru kamu pindah ke tempat lain. Maka kamu sedang bertumbuh di tempat lain. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi banyak orang tidak bisa seperti itu.
Perhatikan baik. Satu kali waktu Samuel itu dapat tugas, Saul mati. Dia menangis berkabung, itu kesayangannya Saul. Dia salah satu orang yang memilih. Dia nangis 7 hari, Tuhan ngomong, ngapain kamu tangisi? Sudah berangkat. Sekarang kamu urapi orang lain. Siapa? Nggak, jalan dulu. Cerita ini nanti dibaca ya. Jalan dulu. Dia bilang nanti aku bagaimana ketemu orang. Kamu berhenti di gerbang kota, kamu nanti di situ engkau berkata engkau akan mendoakan orang. Samuel berjalan. Tugasnya satu, mengurapi orang yang akan dipilih jadi raja. Tuhan tidak sebut siapa. Cerita ini baca ya. Dia berjalan Samuel. Sampai di situ dia dapat ketemu dengan Isai di gerbang kota. Ada anakku, ayo ke rumah. Samuel berjalan ke rumah Isai. Ayat itu mencatat demikian. Berjalan, datanglah kakaknya Eliab. Oh bukan, Samuel sudah ngomong, ini tingginya oke, yaitu berat. Pawakannya tentara banget, ini kalau jadi raja cocok, keren, Pol. Tuhan ngomong bukan. Ingat kata-kata apa yang dilihat orang bukan seperti yang dilihat Tuhan ya, itu top banget. Terus sudahlah lewat semua. Apa ini, catat baik, Samuel ngomong dengan Isai apa? Ada anakmu lagi kah? Ada sih, satu lagi di padang dia. Perhatikan baik, panggil anakmu. Kalau dia tidak ada di rumah ini, jadi Samuel itu nunggu dulu. Kalau tidak ada di rumah ini, kita tidak akan makan. Perhatikan baik, nanti baca di rumah kata-kata ini. Kalau saya jadi Samuel, hari itu saya sudah salah berkali-kali ngelihat kakak-kakak Daud lewat di hadapan saya. Tuhan sudah tegur saya salah. Hari itu ketika saya dengar ada anakku satu di padang, tugasku, kalau saya sebagai Samuel ya, saya katakan tugas saya satu urapi orang ini selesai. Maka langkah pertama yang saya akan keluarkan, saya akan kejar dia di padang. Saya akan keluar, ngapain saya makan. Sedangkan tugas saya adalah ngurapi orang itu dari Tuhan. Setuju sampai di sini, kita sama-sama paham. Tapi Samuel tidak ngomong gitu. Panggil dia, kalau dia tidak datang, kita tidak makan. Daud dipanggil datanglah di rumah. Di rumah diurapi, diberkati, baru selesai mereka makan. Apa artinya? Begini loh, pengurapan, blessing dalam hidupmu, satu perkenanan Tuhan, itu cuma didapat di rumah. Gak bisa kita didapat, kita keluar terus tiba-tiba kita berkata, aku diberkati, Tuhan berkati aku. Tuhan berkata, enggak mungkin ada berkat di luar. Engkau harus kembali ke rumah, tunggu di situ, hidup benar di situ. God bless you. Amin. Kita jadi orang tidak bisa. Yang Tuhan cari orang yang pistis. Yang Tuhan cari orang yang setia. Setia itu bicara bagaimana kita ditanam di satu tempat. Setia bukan bicara bagaimana kita disenangkan di sebuah tempat. Bukan. Setia bicara kita ditanam di satu tempat. Baik keadaannya ataupun tidak baik, kita ada di situ, Tuhan pandang kita setia. Benar. Ada orang, boleh tanya nanti yang senior-senior, yang sudah 20-30 tahun. Kemarin saya melayani sebuah ibadah, mulai tahun 90 mereka berdiri satu PD sampai hari ini. Saya tanya, ini semua jemaat mulai sejak tahun 90 ada di sini kah? Ya enggak Pak. Berapa banyak berganti orang, berapa banyak berselisih dengan orang, berapa banyak saling menggesek dengan sesama tubuh Kristus. Saya tanya, berapa orang yang hari ini dari tahun 90 masih ada? Dia tunjukkan orang-orang ini. Bagi saya, orang-orang ini enggak lebih bukan pembicara hamba Tuhan besar, enggak. Bagi saya orang inilah orang yang hebat. Kenapa? Enggak mudah 30 tahun di tempat yang sama, enggak mudah. Enggak mudah 30 tahun, engkau mungkin enggak ngalami apa-apa. Orang lain Pak 5 tahun sudah diberi jabatan. Saya 30 tahun kita masih duduk di tempat yang sama. Tidak mudah. Di mata orang kita mungkin dianggap bodoh. Di mata orang kita mungkin dianggap sebagai engkau tidak punya talenta apa-apa. Di mata orang mungkin kita direndahkan. Tapi di mata Tuhan
Orang yang demikian, itulah orang yang setia. Setuju? Kita bisa kok cari kesempatan lain di luar. Di luar saya dipakai orang begini, di luar Pak saya melayani begini, di luar saya akan dijadikan begini-begini. Boleh. Di hadapan manusia mungkin kita keren. Dalam waktu sekian tahun, kita mungkin bisa mencapai posisi tertentu. Tapi gini loh, yang kita cari itu kan apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Ini kadang tidak pernah luput daripada pertimbangan kita. Pertimbangan kita adalah begini, dalam waktu 2 tahun kalau saya di sini nggak ada ngapa-ngapain, saya harus pindah cari tempat lebih baik. Itu yang selalu ada dalam pikiran kita. Satu kali waktu seorang hamba Tuhan kami sedang ngobrol. Dia bilang begini, Pak, kamu itu punya kapasitas. Nah, kamu sekolahlah. Ini jauh-jauh sebelum saya sekolahlah. Nanti kami biayai. Nah, setelah kamu sekolah, sambil kamu sekolah, kamu Pak gembalakan sebuah gereja di Australia. Gereja itu gereja orang Indonesia di Australia, tidak ada gembalanya. Hanya sekedar perwakilan atau sekedar nah kamulah di sana. Hari itu gereja kita belum seperti hari ini. Ini kejadian kurang lebih 10 sekian tahun lalu lah. Jemaatnya 400 Pak. Sudah kamu tinggal masuk di situ sambil kamu sekolah, nanti kamu langsung lakukan di situ. Secara manusia mungkin saya bisa berpikir, ini lebih keren, lebih bagus dilihat orang daripada mengembalakan kita, maksud itu belum seperti hari ini. Tapi ketika jujur, hati itu ketika ngelihat jemaat yang dipandang orang mungkin dulu bukan seperti kita. Jemaat yang sudah senior begitu, ketika doa puasa di bawah, saya ngelihat, saya buka mata mereka, hati saya jatuh. Tuhan itu bukan suruh saya seperti mereka, harus saya ke Australia kemana-kemana. Bagi manusia itu prestasi, tapi di mata Tuhan panggilan saya bukan itu. Ini yang sedang kita suka lupa pertimbangkan dalam hidup kita. Yang kita pertimbangkan adalah berarti ngapain aku di sini. Toh mungkin beberapa aku tidak dihormati, aku tidak diapresiasi apapun. Bukan itu. Setia. Itu yang Tuhan lihat begitu. Kedua, setia itu taat dengan hal-hal kecil. Hamba Matius, perhatikan baik. 5, 2 talenta, 1 talenta. Itu semuanya diberikan Tuhan semuanya. Tidak ada ya yang nyari sendiri, gak ada ya. Yang 5, 2 talenta sama 1 talenta. Semua dikasih tuannya ya. Cerita ini setuju ya. Nah, semua itu tidak ada yang keluarin dari dompetnya sendiri. Aku punya loh 5 talenta ya, 3 dari Tuhan, aku 2 ya, 5. Enggak, semua tidak punya apa-apa. Semua dikasih 5, 2, 1. Selesai dikerjakan, Tuhan ngomong apa? Perkataannya sama. Engkau setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara besar. Yang 5, apakah Tuhan ngomong? Karena engkau sudah dapat besar, maka engkau tidak akan dapat apa-apa lagi. Ngomong gitu Tuhan. 5 pun Tuhan ngomong, setia dengan perkara kecil, engkau akan diberikan, dipercaya perkara besar. Benar begitu Alkitab ngomong? Seharusnya yang 2 sama 1, kalau 1 dikerjakan dengan baik, yang pantas dapat kata-kata itu adalah yang 2 sama 1. Yang 5 dia kan udah dapat paling gede, tapi enggak. Bagi Tuhan bukan masalah 5, 2, 1-nya. Bagi Tuhan kerjakan enggak. Kan begitu. Berapa banyak mungkin kita hebat, berapa banyak orang lain puji kita di luar, berapa banyak orang ngomong bahwa engkau punya kapasitas, engkau punya kasih karunia, engkau punya talenta apapun. Tapi kalau kita tidak pernah lakukan apa yang Tuhan mau, seberapa besar apa yang kau ada, Tuhan ngomong, enggak, bukan begitu yang aku mau. Engkau tidak dipandang setia, tapi ketika engkau mungkin dipandang manusia tidak punya apa-apa, dipandang manusia tidak bisa apa-apa, dipandang manusia tidak punya skillful. Tapi kalau engkau setia dengan apa yang sedang Tuhan beri dalam hidupmu, perhatikan baik, Tuhan akan ngomong, sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia. Kenapa Tuhan tidak ngomong sabaslah engkau hambaku yang baik dan pintar bekerja, sabaslah engkau hambaku yang baik dan pintar khotbah,
Sabaslah engkau hambaku yang baik dan engkau ngerti Alkitab. Enggak. Sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia. Setia itu di mata manusia sekarang sudah langka. Di hadapan Tuhan dia cari orang-orang yang setia. Sekecil apapun. Saya tidak bisa apa-apa, Pak. Saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa khotbah, saya tidak bisa apa. Apa yang sedang Tuhan percayakan, buat, lakukan. Lihat baik. Lihat baik. Kalau engkau Tuhan dapati engkau setia dengan hal kecil, dia akan percayakan hal besar dalam hidupmu. Amin. Hari ini ayo kita yang setia. Kenapa? 1 Yohanes 4:20. 1 Yohanes 4:20, minta tolong. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengapa Tuhan minta setia? Karena begini, setia bagi Tuhan ketika engkau ditaruh di satu tempat, engkau tahu di situ sekalipun mungkin engkau tidak diperhatikan tidak apapun, tapi ketika engkau bisa setia, maka satu kali waktu ketika engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Maka Tuhan lihat hidupmu setia dengan apa yang Tuhan taruh di atasmu. Orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai engkau di atasmu, engkau setia dengan dia. Maka Tuhan berkata, ya engkau anakku yang setia. Tapi bagaimana dengan kita? Dengan manusia, dengan orang yang ditaruh Tuhan di atas, otoritas di atas kita, kita tidak bisa setia. Tapi kita berani angkat tangan dengan Tuhan, kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Bagi Tuhan kita tidak lebih dari pembohong, pendusta. Maka hari ini ayo, yang dirubah itu pola pikir kita. Pola pikir kita berubah, karakter kita akan berubah. Karakter kita berubah, maka tingkah laku kita akan berubah. Tingkah laku kita akan berubah, destiny kita akan berubah. Tidak ada orang berkata bahwa destiniku di situ, enggak bisa. Rubah dulu pola pikir kita, itu akan merubah karakter kita. Amin. Ya, yang kedua, kelemah lembutan itu artinya apa sih? Kelemah lembutan itu adalah begini loh, itu hasil, jadi ketika kesetiaan, 1 Timotius tadi ada kasih, ada kesabaran, saya lompat ke sana karena itu adalah sebuah proses. Tadi saya ngomong di Galatia 5, kesetiaan ditaruh di awal, kelemah lembutan ditaruh berikutnya. Sama dengan 1 Timotius, apakah itu kebetulan? Enggak. Itu adalah satu alur perjalanan pertumbuhan rohani seseorang, itu demikianlah. Yang logis, yang logika menurut Allah demikian. Yang apa? Yang bisa diterima oleh akal kita demikian. Enggak mungkin orang didapati lemah lembut kalau dia tidak pernah setia. Orang yang apa? Tidak pernah ada di satu tempat yang sama, orang yang tidak pernah didapati mendidik dirinya untuk memaksa dirinya untuk ada di tempat yang sama. Selama beberapa waktu, bagaimana bisa didapati lemah lembut? Tidak percaya? Boleh dicoba. Gesek aja sedikit, ada gesekan dengan yang lain, pasti tersinggung, pasti pergi. Tapi orang yang setia, dia akan tetap ada baik atau tidak baik keadaannya. Itulah setia. Kenapa? Mau digesek orang, mau disinggung orang. Saya bukan ngomong terus kita jadi robot ya. Kita enggak sakit hati, kita enggak. Mungkin kita ada satu kali waktu, kok begini ya melayani. Tapi enggak, saya sedang melayani Yesus, saya sedang melayani Engkau Tuhan. Dia akan tetap paksa dirinya ada di situ. Aduh, kok rasanya sudah bertahun-tahun, kok kenapa tidak diapresiasi dengan baik. Tapi enggak, yang sedang saya layani bukan manusia, saya sedang melayani Yesus. Dia paksa dirinya untuk ada di situ. Melatih namanya jiwanya untuk lemah lembut. Baru proses demi proses dalam hidupnya akan menghasilkan jiwa yang stabil. Jiwa yang stabil itu jiwa yang tidak mudah lagi digoncang. Maka itulah disebut lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti dari kata gini, kelemahan, kelembutan, lemah lembutan. Kelemahan itu bukan berarti kita punya lemah, enggak. Tapi kelemah lembutan
itu orang yang bisa mengendalikan di hidupannya, kekuatan dalam dirinya, bukan untuk menyerang, bukan untuk kasar dengan orang lain, tapi mengendalikan semuanya, bisa menerima apa yang terjadi dalam hidupnya dengan baik. Paham kelemah lembutan? Bukan lemah gemulai ya, lain dengan lemah gemulai. Lemah lembut itu begini loh, kita tahu kita bisa balas orang, kita tahu kita mampu balas orang, tapi begini, karena kita jiwa kita sudah dilatih, dididik dengan baik, maka kita akan berpikir begini, kita kuasai emosi kita sedemikian rupa, yang keluar dari hidup kita adalah begini, aku mengampuni engkau, itu orang lemah lembut. Dan itu tidak bisa hanya dengan kita berkata, hanya dengan kita berdoa, hanya dengan kita beribadah, itu harus dikejar. Dikejar itu diusahakan dari segenap hati kita. Mau enggak kita? Banyak orang tidak mau. Tapi kita berani ngomong, aku punya buah roh yang mana? Buah roh bicara bagaimana Roh Kudus memberikan kasih karunia. 1 Timotius bicara bagaimana kita mengejar dalam kehidupan ini. Tidak bisa didiamkan, kita harus kejar. Jadi kelemah lembutan itu adalah sebuah proses, sebuah hasil daripada proses yang tadi ada di 1 Timotius 6 itu. Itulah yang menghasilkan jiwa yang tenang, jiwa yang tidak kasar, jiwa yang apa? Jiwa yang tahu cara mengasihi orang, cara mengampuni orang. Itu lemah lembut. Bukan lemah, tapi dia tahu kuasa itu harus dikendalikan. Kalau kita mungkin jadi pemimpin dan kita tidak pernah setia, kita tiba-tiba tahu diangkat jadi pemimpin. Percayalah, pemimpin yang demikian, yang tidak pernah dari bawah. Perhatikan baik, ketika orang buat kesalahan, yang keluar akan berbeda dengan orang yang tahu dari bawah. Dia diangkat jadi pemimpin dari bawah. Dia ketika ada orang salah, dia akan ngerti cara treatmentnya. Betul. Di dalam semua hal, baik itu di pekerjaan maupun itu di pelayanan. Orang yang tidak pernah melayani dari bawah, tiba-tiba dia ada di satu posisi. Ketika ada orang salah di bawahnya. Seringkali saya lihat, maka yang keluar di gereja itu pun bisa keluar caci maki. Tapi orang yang tahu melayani dari bawah, satu kali waktu ketika matang diangkat sampai di atas. Orang ini didapati orang yang matang. Matang itu begini, dia kuasai, sekalipun dia punya jabatan, dia punya otoritas, tapi dia bisa kuasai. Ketika ada orang di bawahnya yang mungkin melakukan kesalahan, dia bisa lakukan, dia bisa perlakukan dengan yang terbaik. Pernah ketemu orang begini? Bukan dengan emosi, bukan dengan jiwa yang meledak-ledak, yang garang, bukan. Tapi dia akan kuasai semuanya. Bukan dia lemah, dia tahu dia punya otoritas, dia tahu dia punya kuasa, tapi dia kendalikan semuanya dengan kasih. Setuju? Ini orang lemah lembut. Dia bisa marah, tapi bukan marah yang untuk membenci orang. Dia bisa marah, tapi untuk marah untuk kebaikan. Untuk membentuk orang lain menjadi lebih baik. Benar? Dan percayalah, kita itu ngerti kok. Kita sedang dimarahi karena dibenci, atau kita sedang dimarahi karena ingin dibentuk lebih baik. Kita itu sadar kok, kita bisa tangkap kok. Kalau engkau dimarahi dengan bagaimana orang benci engkau, kita bisa sakit hati. Tapi kalau kita sedang dimarahi karena sedang kita tahu kita sedang dibentuk jadi lebih baik, kita akan terima kok itu. Ya, hari ini lemah lembut, setia, penting setia itu. Hari ini sudah jarang, bukan hari ini, dulu-dulu pun Amsal sudah ngomong, orang baik hati gampang ditemukan. Orang yang setia di mana? Orang setia, Tuhan itu suka orang setia. Amin. Orang setia, tidak mudah digoyah. Orang setia, tidak mudah untuk hatinya cenderung ke lain. Kita percaya penuh. Kalau kita sedang ditanam di sebuah tempat, percayalah bahwa Tuhan sedang tanam engkau. Maka kita percaya dengan seluruh hidup kita, dengan seluruh hati kita. Baik tidak baik keadaannya. Saya berteman dengan Pak Nahason ini kurang lebih berapa sekian puluh tahun. Dia melayani di sebuah gereja yang paling besar dulu di Surabaya. Gereja yang nomor 1 lah, menjadi trendsetter buat kita semua gereja tersebut. Gereja itu dulu semua gereja itu kiblatnya ke sana. Bagaimana ibadahnya, bagaimana pujiannya, bagaimana khotbahnya, itu semua kiblatnya ke sana.
Dan kita tahu hari ini gereja tersebut bagaimana. Gereja tersebut hari ini ditinggalkan gembala seniornya dengan berapa banyak masalah. Saya nanya kepada dia, orang pertama saya tanya. Karena saya kenal beberapa hamba Tuhan yang lain, mereka sudah tinggalkan gereja tersebut. Pindahlah kemana, karena memang begini. Saya tanya dia sudah berapa tahun yang lalu. Abang pindah enggak? Kenapa abang enggak pindah? Saya tanya. Dia menjawab begini, sampai hari ini dia bilang kartu saya masih ada di situ. Saya bilang, bang, bukankah abang ini tahu di mana ada Tuhan, di mana ada Roh Kudus? Dia memang saya tahu pak. Dulu ketika kami buka pintu lift dia bilang, itu hadirat Tuhan itu tiba-tiba nerpa begini. Hari ini saya duduk di situ khotbah ibadah berlama-lama, itu bisa ngantuk loh pak katanya. Nah saya bilang kenapa? Apa yang ditunggu sudah demikian? Dia berkata begini, saya berdoa 2 kali Tuhan ngomong tidak boleh keluar dari situ. Saya tidak bisa hakimi dia itu Tuhan yang ngomong atau bukan, enggak. Tapi saya pandang begini, ini orang, dia tahu dia punya kapasitas. Hari ini ketika dia ngomong mau keluar aja, maka orang-orang gereja lain akan tawari dia. Tapi dari ini dia enggak loh, dia tetap bertahan di situ. Bagi saya orang ini orang setia. Tidak diperhatikan. Jabatannya tiba-tiba dihilangkan semua tanpa ada apapun karena pergantian pemimpin. Tiba-tiba dia dulu yang pegang satu jabatan di sebuah departemen, tiba-tiba tidak ada apa-apa. Tanpa pemberitahuan juga tanpa ada perkataan maaf atau apapun yang sudah puluhan tahun dia di sana. Karena ganti gembala, sudah hilang. Saya bilang hebat, orang demikian hebat. Kalau kita mungkin ya kamu tetap di sini ya, nanti jabatanmu dinaikkan ya. Mungkin kita masih berkata loh, ya begini enggak apa-apa lah, ada sesuatu buat kita. Tapi dia dihilangkan jabatannya tanpa ada permintaan, tanpa ada pembicaraan apapun, tanpa ada permintaan maaf. Dan dia tetap berkata, saya berdoa 2 kali, Tuhan tetap suruh saya di sini tidak boleh keluar. Dia ada di situ. Bagi saya orang ini orang setia. Amin. Jadi setia ya. Tuhan cari orang yang setia. Orang pintar banyak, orang punya kemampuan banyak, tapi orang yang setia itu disukai Tuhan. Orang tidak bisa apa-apa bisa diajar, orang tidak ngerti apa-apa bisa diberitahu, orang tidak bisa apapun bisa dilatih, setuju? Tapi kalau orang sudah tidak setia, itu bicara dari dalam, dari karakternya, susah. Tapi kalau engkau punya karakter yang setia, hati yang setia, kau akan pelan tapi pasti, tinggal tunggu waktu Tuhan akan angkat engkau. Amin. Ya, saya undang pemusik ya, saya selesai. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi untuk setia, untuk sabar, untuk punya kelemah lembutan, untuk punya kasih, maka kita itu seperti diibaratkan Rasul Paulus, kita masuk dalam sebuah pertandingan. Bertanding itu tidak ada yang santai. Bertanding itu tidak ada yang enak. Bertanding itu apa ya? Mencucurkan keringat, bertanding itu butuh effort. Butuh latihan, butuh apapun. Sebutkan pertandingan apa yang kita bisa tenang-tenang, gak ada. Sama, untuk kita disebut setia kita harus bertanding. Mungkin dihina orang, mungkin direndahkan orang, mungkin kita mau setia malah digesek. Tapi itu pertandingan kita justru di situ. Tinggal Tuhan tunggu, Tuhan dapati apa dalam hidup kita. Mau lemah lembut gak bisa. Apalagi kalau kita mampu, kita punya kuasa balas orang, enggak. Tapi di situ pertandingan kita. Justru di situ Tuhan dapati apa dalam hidup kita. Ketika kita bisa mengasihi, mengampuni orang lain. Tuhan dapati kita setia, kita lemah lembut. Itu yang Tuhan suka. Ada satu contoh Alkitab, Musa. Musa itu saya perhatikan baik, saya baca baik. Dia punya satu ciri dalam hidupnya. Pemarah. Perhatikan. Musa 4, Keluaran 4. Satu kali Tuhan ngomong. Saking ngamuknya dengan Musa. Malam ini dia akan kubunuh. Sipora istrinya terus tiba-tiba, jangan Tuhan. Dia sunat Musa. Dia mintakan ampun. Ini loh Musa ini Musa.
Berkali-kali dia lihat orang dibunuh di depan dia, orang Israel bangsanya. Dia bunuh bangsa Mesir, tentara Mesir. Orang ini punya masalah dalam keadaan emosinya. Ketika dia lihat bangsa Israel bikin patung, dia pecahkan loh batu. Disuruh Tuhan pukul 1 kali, dia pukul 2 kali. Dia punya masalah dengan emosinya. Tapi dia belajar bertahun-tahun. Suruh didik, suruh bawa 2 juta rakyat bangsa Israel dihujat tiap hari. Dimaki-maki tiap hari. Tapi di akhir hidupnya Tuhan puji dia. Orang ini paling lemah lembut, paling protes, paling anau. Bahasa dari protes itu kalau kita tarik ke Yunani itu anau. Orang ini paling anau. Di muka bumi tidak ada orang lemah lembut seperti dia. Loh ini Musa loh. Yang di Keluaran 4 Tuhan mau bunuh dia. Yang berapa kali kejadian dia begitu gampang emosi bunuh orang. Tapi di akhir hidupnya Tuhan didik demikian rupa. Tuhan puji dia. Tuhan yang puji bukan orang lain. Orang ini hebat. Orang ini lemah lembut. Tidak ada lagi orang lemah lembut dia di muka bumi. Mau? Kita butuh dididik Tuhan. Kita tidak bisa. Harus dengan kemauan kita ya. Belajar mau. Terima kasih Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa, ketika kami sedang naikkan pujian ini Tuhan, kalau kami berkata, kami mau dibentuk, kami mau seperti Engkau, kami mau dibaharui selalu. Kiranya itu timbul dari setiap doa-doa kami di tempat ini Tuhan. Engkau lihat hati anak-anak muda di tempat ini. Bapa, kami tahu Roh Kudus sudah berikan kami kasih karunia. Ada kesetiaan, ada kelemah lembutan. Tapi kami belajar Tuhan, bagaimana kami mengejar kesetiaan dan kelemah lembutan dalam hidup kami. Bagaimana kami aktif melakukan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami kalau Tuhan dapati kami belum setia. Ampuni kami Tuhan. Tapi siang hari ini kiranya firman ini, Roh Kudus, Engkau yang urapi firman ini dalam setiap hati mereka. Ubahkan cara pikir kami tentang kesetiaan kepada Tuhan. Ubahkan cara pikir kami dalam mengikut Tuhan. Ubahkan cara pikir kami dalam melayani Engkau. Ubahkan cara pikir kami dalam ketika kami bergereja. Kami tahu ketika kami dibaharui selalu,
Tuhan dapati kami lemah lembut seperti Yesus. Engkau adalah Allah yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan bagi kami. Kami percaya bahwa urapan daripada Tuhan akan terus terpancar dalam kehidupan hamba-Mu. Setiap pelayanan, pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, Tuhan akan senantiasa bekerja dan berkarya dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan bagi setiap kami juga anak-anak muda yang sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang meneguhkan setiap hati kami, biarlah firman-Mu ini akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan bahkan Tuhan kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan semuanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Jesus Christ, my living hope. Kiranya pujian dari STT Tabernakel Indonesia dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Izinkan saya, terima kasih Kak Yafet, dari perwakilan STTIA untuk menyampaikan informasi ya. Sedikit saya sampaikan di awal bahwa terima kasih banyak untuk Gereja Allah Baik Miracle Center Surabaya. Di dalam hal ini Bapak Pendeta Teguh Wibowo, terima kasih Bapak bahwa sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk ada di tempat ini sama-sama beribadah dan membawa kabar baik tentang STTIA. Dan juga seluruh staf pastoral, juga teman-teman kaum muda semuanya yang sudah melayani, terima kasih. Saya sangat diberkati dari mulai sesi pujian sampai pemberitaan firman Tuhan, sangat menguatkan kita semua. Izinkan kami menyampaikan bahwa STT Tabernakel Indonesia berlokasi di Jalan Johor nomor 47 Surabaya, daerah Perak, ya, di mana kami STT ini sudah berdiri sejak 2007 ya, dan mungkin tidak semua akan saya bacakan ya, di mana kami memiliki visi dan misi yang bisa dilihat ya di slide ya. Ini adalah Bapak dan Ibu Gembala kami, beliau adalah founding father STT Tabernakel Indonesia, di mana harapan kami seluruh mahasiswa yang kuliah di STT Tabernakel Indonesia itu nantinya menjadi hamba Tuhan yang memang benar-benar sesuai dengan Alkitab begitu ya, dan dapat dirasakan kehadirannya ya. Dan kami memiliki core values ya, di mana disingkat dengan power. Power yang artinya kekuatan. Di dalamnya ada tujuan, di dalamnya ada ketaatan, ada hikmat, dan juga ada ketahanan tadi ya. Untuk bisa setia itu juga harus bertahan juga gitu ya. Bukan di saat yang baik, tetapi juga di saat yang kurang baik pun tetap belajar bertahan. Dan juga di dalamnya ada kebenaran. Berikutnya, kami memiliki program studi, yaitu program studi yang pertama, program studi sarjana teologi, kemudian juga ada sarjana PAK atau pendidikan agama Kristen, dan juga magister teologi. Apabila di antara teman-teman ada yang tertarik untuk belajar firman Tuhan dan melayani sebagai hamba Tuhan dalam bidang teologi, silahkan boleh mendaftar. Dan juga bagi yang mungkin tertarik untuk menjadi guru atau pendidik, konselor Kristen, masih banyak lagi boleh mendaftar. Dan bagi yang sudah mengambil S1 mungkin ingin melanjutkan pendidikan, ada S2 teologi. Nah, beberapa alumni kami sudah menjadi gembala sidang di Indonesia ya, tersebar mulai dari Sumatera sampai Papua, dan juga ada yang menjadi staf pastoral mendukung pelayanan Bapak dan Ibu Gembala. Mereka juga ada yang menjadi konselor Kristen di sekolah-sekolah, dan juga ada yang bergerak di yayasan Kristen atau yayasan sosial, dan ada juga yang secara mandiri untuk menginjil begitu atau tergabung dalam lembaga misi. Ya, berikutnya kami sampaikan bahwa prodi kami maupun institusi kami sudah terakreditasi oleh Ban PT, jadi bisa diakui begitu ya jika lulus dari Setia. Nah, di sekolah kami ada 3 pengajaran inti yang diajarkan, yaitu pengajaran tabernakel, tahbisan, dan mempelai. Begitu ya, saya tidak akan membahas terlalu banyak. Dan tenaga pendidik, dosen di tempat kami terdiri dari berbagai latar belakang gitu ya, dari pendidikan maupun juga suku maupun juga usia. Jadi ada yang senior tapi juga banyak sekarang dosen-dosen muda yang bergabung. Ini berikutnya ada fasilitas yang ada di kampus kami, di mana ada ruang kuliah yang cukup nyaman ya seperti ini, dan ada juga perpustakaan ya. Di situ ada ribuan buku yang dapat diakses secara online maupun secara fisik ya. Dan juga ada lab komputer bagi mahasiswa yang mungkin belum memiliki laptop pribadi ya, itu juga bisa menggunakan lab komputer yang kami miliki. Dan ada lab untuk tabernakel, di mana
Kalau kita tahu pengajaran tabernakel ya kan, kitab Keluaran dan seterusnya bisa ada miniaturnya untuk bisa dipelajari di ruang lab tersebut. Dan kami adalah kampus yang berasrama begitu ya. Jadi ini ada nanti gambarnya ya. Sederhana tapi cukup nyaman gitu ya. Ada tempat tidur, lemari dan fasilitas kamar. Satu kamar kurang lebih isi 4 orang ya. Kemudian bagi mereka yang saat ini kami juga membuka untuk pendeta atau hamba Tuhan ya yang memang karena kondisi pelayanan tidak dapat datang ke asrama, mereka juga mengikuti secara online. Oke, nah berikutnya ini adalah salah satu dokumentasi pada saat wisuda STTIA, di mana ada Civitas Akademika di sana. Dan bagi teman-teman kaum muda maupun remaja yang mau mengetahui lebih lanjut tentang Setia, bisa follow ya @STTIA Surabaya di Instagram maupun di Facebook STTIA Surabaya, dan juga nomor WA yang tertera. Oke, yang terakhir kami memiliki moto yang setiap harinya kami belajar untuk hidupi, yaitu experiencing biblical daily life changes, mengalami keubahan hidup sehari-hari yang alkitabiah. Dan di dalam proses pendidikan berasrama ini juga mulai bangun pagi sampai tidur malam juga dilatih untuk taat, dilatih untuk setia terhadap kebijakan atau aturan, tapi juga belajar supaya diperlengkapi untuk nantinya mereka akan lulus dan menjadi hamba Tuhan seperti yang teman-teman lihat saat ini, mungkin bergerak di pastoral ataupun juga ladang misi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Dan di sini ada Kak Evir, Kak Firman, juga ada Kak Yafet, ada Kak Agustinari maupun kakak-kakak yang saat ini sedang studi di STTIA. Mereka juga adalah lulusan Setia ya, yang sudah diberikan kesempatan untuk berkarya di tempat ini, untuk bimbingannya, untuk kesempatannya. Saya mewakili STTIA sangat berterima kasih. Segala kemuliaan, kepujian hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, shalom. Saya mengucapkan sebagai ketua youth di tempat ini dan mewakili rekan-rekan youth di tempat ini juga mengucapkan terima kasih kepada Setia. Ya, tidak kebetulan ya kalau topiknya juga Setia. Jadi Setia itu sebutan dari STT alma mater saya. Ngomong alma mater mungkin udah udah lama. Tapi memang 11 tahun teman-teman, 11 tahun saya lulus dari S1 saya. Saya masuk 2014, berarti 11 tahun yang lalu saya masuk di STT Tabernakel Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingat topik Setia, itu ingat STT Tabernakel Indonesia. Iya, jadi Bu Sofi ini juga mantan dosen saya, waktu itu mengampu mata kuliah, semoga saya benar Bu Sofi, mengampu mata kuliah spiritual formation dan bahasa Inggris. Diacungi jempol, berarti pengingatan saya masih masih bagus ya. Jadi memang kalau teman-teman mau tertarik, tapi tadi saya udah dibisiki satu orang ini, kayaknya saya terpanggil. Boleh pakai tidur ini? Oh enggak, bercanda terlalu bahaya. Oh iya Sam. Ya jadi kalau teman-teman yang di tempat ini terpanggil, ya ingat ya, terpanggil, yang memanggil kita itu Tuhan yang setia. Jadi seharusnya lah kita juga setia terhadap panggilan yang Tuhan telah percayakan. Dan saya juga berdoa buat adik-adik tingkat saya, kiranya saya juga melihat nanti sampai di wisuda ada. Amin ya. Enggak geser dulu gitu kan ya. Tetap setia sampai nanti Tuhan utus di tempat di mana Tuhan tempatkan. Dan kiranya itu yang boleh dipahami bersama. Kalau teman-teman boleh terpanggil, ya langsung saja hubungi Ibu Sofi atau Ibu Nari ya.
Saudari Nari lah, Saudari Nari. Saudari Nari. Dan setelah ini kalau tidak terburu-buru bisalah kita ngobrol bersama, ada juga makan bersama. Dan juga setelah selesai kira-kira kita bisa foto bersama untuk dokumentasinya Youth di tempat ini dan dokumentasinya Setia gitu ya. Kita mau memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat cinta kasih yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya setiap firman Tuhan yang boleh kami mengerti, itu menjadi bekal dalam setiap kehidupan kami untuk kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang lemah lembut didapati dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Bapak. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami Bapak. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini kami beri dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman untuk boleh didengarkan bersama-sama, yaitu hari Kamis depan ada ibadah doa malam, terus kemudian itu jam 7 malam hingga sampai selesai, dan di hari Sabtunya ada ibadah doa puasa jam 10 pagi hingga sampai selesai, dilanjutkan di besok harinya di hari Minggu jam 9 pagi ada ibadah raya sampai selesai, dan seperti hari ini jam seperti ini ada Youth jam 12 siang hingga sampai selesai. Dan hari ini kita kedapatan ada Youth yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ya pasti, ya di luar daripada kampus Setia ya maksud saya, di luar dari kampus Setia. Enggak sih, mereka juga enggak pertama kali kok. Pertama kali kan waktu di sini kan ya. Ya, jadi Saudara Egi ya, Saudara Egi Gultom kita sambut bersama-sama. Welcome to GABMC Youth. 1, 2, 3. Welcome to GABMCU. Ya, selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kami. Kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupannya dan senantiasa setia tertanam di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik teman-teman semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang semua untuk sama-sama bangkit berdiri. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you alone. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you alone. You are holy, holy, Lord, and it's not like you. You are holy, holy, glory to you alone. You are holy, you are holy. Selanjutnya saya serahkan kepada pendeta muda Budi Raharjo. Like you, you are holy, holy, glory to you our Lord, glory to you our Lord, glory to you, glory
Beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu Tuhan mengumpulkan kami pada ibadah siang hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, kami merasa Tuhan kehadiran-Mu boleh memulihkan setiap kami. Kami yang hadir dengan penuh dengan kekurangan kelemahan kiranya Tuhan yang sudah menyegarkan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Tuhan atas ibadah kami. Kami semua Tuhan, setiap jemaat yang hadir kiranya Tuhan memberkati setiap mereka. Bahkan setiap mereka yang mengambil bagian pada pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan yang menilik setiap hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami pulang, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami dengan kasih karunia-Nya, damai sejahtera dan penyertaan yang sempurna atas setiap apapun yang kami lakukan kerjakan. Baik itu studi sekolah kami, usaha pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami dalam mengiring Tuhan Yesus yang menjadikan semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.